Shalom saudaraku terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M. Doa dari saya senantiasa menyertai saudara dan seluruh keluarga sehat selalu dan senantiasa aman dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa memenuhi kehidupan saudara. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan mempraktekannya dalam kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap diberkati. Amin. Renungan diambil dari Roma 1 ayat 16 sampai dengan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara terkasih dalam Tuhan, iman kita kepada Kristus dimulai saat kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi bagi kehidupan kita. Namun iman tidak berhenti sampai di situ. Iman juga berbicara tentang tujuan kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara terkasih dalam Tuhan, untuk mencapai tujuan iman tersebut, kita memerlukan Tuhan Yesus sendiri sebagai penuntun kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Allah menghendaki adanya relasi yang intim dengan Yesus dalam pengiringan kita kepadanya. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, apakah Yesus benar-benar telah menjadi pedoman, teladan, dan tujuan hidup kita? Di manakah posisinya dalam hidup kita? Benarkah kita sungguh-sungguh telah mengenal Dia? Mari kita belajar jujur pada diri sendiri. Seringkali kita hanya menjadikannya sebagai penjaga kita belaka, tidak lebih dari itu. Banyak orang berharap dan memohon Dia untuk mengawali hidup, tetapi tidak menakodai perahu kehidupan. Kita minta Yesus menjaga hidup kita, baik dari ancaman bahaya secara fisik, maupun menjaga hidup kita dari kekurangan materi. Kita lebih suka memintanya sebagai penjaga agar hidup yang kita jalani bisa lebih mudah. Namun kita tidak pernah sungguh-sungguh memintanya menjadi nakoda kehidupan kita. Apa benar membangun relasi dengan Tuhan dengan sikap dan cara seperti itu? Saudara terkasih dalam Tuhan, memang tidak salah kalau kita menjadikan Yesus sebagai penolong dan menjaga kita, terlebih lagi dalam situasi sulit seperti saat ini. Akan tetapi, jika kita ingin memiliki relasi yang benar dengan Bapa, kita harus melakukan dan memperlakukan Yesus dalam hidup kita lebih dari itu. Yesus bukanlah sekedar menjadi penjaga kita saja, namun Dia harus menjadi nakoda sekaligus juga destinasi kita. Yesus adalah pemandu yang akan membawa kita menuju kebenaran yang memerdekakan kita. Dialah yang mengarahkan kita menuju tujuan hidup yang sejati.
fokus kita adalah menjadi seperti Dia dalam segala pikiran dan perbuatan kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, hubungan setengah-setengah dengan Tuhan tidak akan pernah menghasilkan apapun. Bahkan mungkin kita sama sekali belum memiliki relasi apapun dengan Bapa kita di surga. Kita hanya pura-pura menjadi apa yang Bapa mau, padahal kita sama sekali tidak menjadi apa-apa. Kita hanya membuang-buang waktu hidup kita dalam kepura-puraan iman. Bagaimana cara saudara memperlakukan Tuhan Yesus dalam kehidupan saudara? Apa fungsi dan peran Tuhan Yesus dalam kehidupan saudara? Sudahkah Dia yang Maha Agung dan Mulia berperan sebagai nakoda dalam bahtera kehidupan saudara? Atau hanya sekedar menjadi penjaga dan penolong dalam kehidupan saudara? Apakah saudara sudah melakukan segala perintahnya dan mengizinkan sang nakoda membawa bahtera kehidupan saudara menuju keselamatan kekal? Atau saudara masih menjalankan bahtera kehidupan saudara sesuai kehendak saudara sendiri? Ingatlah saudaraku, iman yang sejati bukan sekedar percaya Yesus sebagai penolong dan penjaga dalam kehidupan. Iman yang sejati adalah iman yang menjadikan Yesus Kristus sebagai nakoda dalam bahtera kehidupan yang akan memimpin kita menuju kekekalan. Mari siapkan hati saudara, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat teguran yang Engkau berikan melalui renungan ini. Ampuni kami, kalau selama ini kami memperlakukan Engkau tak lebih dari sekedar penjaga dan penolong dalam kehidupan kami. Ampuni kami, kalau kami belum menjadikan Engkau sebagai nakoda yang memimpin bahtera kehidupan kami untuk menuju kekekalan. Kami mau ya Tuhan, mulai saat ini kami menjadikan Engkau sebagai nakoda dalam bahtera kehidupan kami yang akan memimpin dan membawa kami, bahkan keluarga kami, menuju kekekalan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk merubah sikap dan cara kami memperlakukan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Jadilah nakoda dalam bahtera kehidupan kami, dan pimpin serta bawa kami menuju kekekalan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang berduka, beri jalan bagi yang sedang berputus asa, berkati yang berkekurangan, cukupkan kebutuhannya, berkati setiap usaha, pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, pernikahan, setiap aspek kehidupan setiap pendengar renungan ini ya Tuhan. Yang sedang memerlukan pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan yang terbaik. Yang sedang mencari peluang usaha, Tuhan berikan hikmat dan jalan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan, Kau Allah kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, kami telah berdoa, kami percaya, dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk kebersamaannya dalam program Renungan Harian Channel 5M ini. Saya percaya firman Tuhan yang kita dengarkan telah menjadi berkat bagi kita semua, dan kuasa Roh Kudus senantiasa menolong kita untuk lebih lagi memahami kebenaran firman-Nya. Sampai jumpa dalam program Renungan Harian berikutnya. Tetap jaga kesehatan saudara dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.